Firman Tuhan hari ke-334 29 November tahun 2024. Injil Yohanes pasal 6 ayat 68, perikop kata-kata yang hidup sejati dan kekal. Di hari yang ke-334 tanggal 29 November tahun 2024 diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 68 dengan perikop adalah sebagai berikut. Kata-kata yang memberi hidup kekal dan abadi. Sebagai ayat inti pada hari ini adalah jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, yang kekal." Itulah jawaban daripada Petrus. Kemudian bacaan pagi diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 sampai dengan 18. Perikop petunjuk Paulus kepada jemaat Tesalonika. Dan bacaan malam diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai dengan 16 dengan perikop diselamatkan karena beriman pada Allah. Itulah firman Tuhan pada hari ini dari 3 bagian, yaitu pada ayat hari ini dan bacaan pagi dan disambung dengan bacaan malam. Sebagaimana biasanya kita tetap menyampaikan pedoman kita dalam bulan November, yaitu dengan topik mengasihi dengan kasih Kristus. Dan ini dijabarkan dalam Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Jadi tetap dalam koridor syarat menjadi murid Tuhan Yesus adalah bila kita saling mengasihi. Di luar itu tidak bisa dikatakan murid Tuhan Yesus apabila kita tidak saling mengasihi. Nah, kemudian apa itu filosofi kasih atau kebenaran daripada kasih? Kebenaran hakiki daripada kasih ya, kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu adalah kasih. Jadi kalau Allah itu adalah kasih, maka kalau ada orang yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Ini sangat simpel ya. Nah, kemudian bagaimana kasih itu dijalankan? Waktu Yesus ditanya oleh kaum Farisi dan guru-guru agama ya,
mengatakan kepada Yesus, ya, hukum manakah yang paling utama dari hukum Tuhan yang diberikan? Itu hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa, ya, yang 10 firman Tuhan. Hukum mana yang paling penting? Ini adalah merupakan pertanyaan yang bisa menimbulkan, ya, menjadi bahan perbincangan. Kenapa? Karena hukum tersebut semua penting. Satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Jadi kalau dibilang hukum A yang lebih bagus, tentu bisa menangkal hukum yang lain. Jadi itu bisa menjadi bahan perbincangan di kalangan guru-guru agama. Tapi Yesus menjawabnya dengan sangat-sangat elegan. Ya. Apa kata Yesus dalam Markus, ya, 12 ayat 30 sampai 31. Yesus mengatakan, ya, hukum yang pertama dan yang utama adalah kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Itulah yang disampaikan oleh Yesus. Dan ini adalah vertikal kepada Allah, kepada Tuhan. Kemudian disambung oleh hukum kedua, ya, yaitu horizontal, ya, kepada manusia. Cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mencintai manusia seperti kita mencintai diri kita sendiri. Artinya di sini adanya suatu penghargaan kepada diri kita sama dengan orang lain. Cintai sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan dikatakan dari kedua, tidak ada hukum lain yang lebih penting dari hukum tersebut. Akhirnya bagaimana kaum guru-guru agama dan kaum Farisi? Mereka menerima dengan sangat baik atas jawaban Yesus. Karena sudah mewakili dari 10 firman Tuhan tersebut disampaikan oleh Yesus yang sangat-sangat baik. Lantas Yesus mengatakan kepada mereka, ya, kalian hampir menjadi umat Allah. Hampir menjadi anggota umat Allah. Kenapa dikatakan hampir? Karena mereka belum dibaptis, ya. Karena yang menjadi umat Allah itu adalah dibaptis, ya, percaya kepada Yesus Kristus. Dibaptis atas nama Roh Kudus, atas nama Tuhan Yesus Kristus, dan atas nama Bapa. Jadi jelas baru dia sah menjadi umat Allah dan pewaris kerajaan surga. Maka Yesus mengatakan, Anda hampir menjadi anggota umat Allah. Itulah jawaban Yesus tentang pertanyaan daripada kaum Farisi dan guru-guru agama. Nah, kemudian kita melihat, ya, kenapa harus dipisahkan antara hati nurani, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Karena dengan hati nurani ini dituntun kita sadar sesadar-sadarnya siapa kita di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, dan di hadapan keluarga, dan di hadapan alam semesta. Hati yang berbicara. Kemudian jiwa.
jiwa kita ini merupakan menjalin hubungan emosional secara spiritual dengan Tuhan Allah. Langsung 24 jam jiwa kita berhubungan dengan Tuhan Allah secara spiritual. Itulah maka dikatakan dengan hati. Nah, kemudian akal budi. Akal budi adalah merupakan kebijaksanaan dan pengembangan daripada hasil pemikiran kita yang menjadi berhubungan dengan Tuhan. Jadi pikiran kita, kebijaksanaan kita berhubungan dengan Tuhan. Kemudian kekuatan fisik, tenaga, ini juga tetap menjadi berhubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hati, dari segenap jiwa, dari segenap akal budi, dan dari segenap kekuatanmu, supaya lengkap secara keseluruhan menjadi totalitas komponen-komponen yang ada dalam tubuh kita. Tapi yang paling menarik adalah dari jiwa yang berhubungan langsung 24 jam dengan Tuhan secara emosional, spiritual kita. Itulah arti daripada mengasihi. Nah, kemudian dalam hal pelaksanaan kasih tersebut, kalau dilihat dari segi luasnya atau parameter kasih itu, maka dikatakan ya, dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa dalam diri kita, dalam hidup kita, ada 3 hal yang tetap, yaitu adalah iman atau percaya, kemudian pengharapan, harapan kita, tujuan kita, kemudian kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Nah, mengapa dikatakan paling besar adalah kasih? Jawaban secara singkat kita bisa melihat bahwa kalau iman percaya itu masih ada di dunia. Jadi iman percaya ini kita gunakan selama kita masih di dunia. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Percaya kepada Allah. Kalau kita sudah life after life, itu tidak berlaku lagi. Karena di dalam hidup setelah hidup, kita tinggal menerima apa hasil daripada iman kita, perbuatan kita. Demikian juga pengharapan. Pengharapan juga ada di dunia. Karena ya, dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan ya, bersukacitalah dalam pengharapan dan tabah dalam penderitaan. Kemudian tekunlah berdoa. Jadi bersukacita dalam pengharapan artinya kita masih di dunia ini punya harapan. Harapan kita apa? Hidup kekal dan sejati bersama Yesus. Jadi harapan itu ada di dunia. Setelah di surga, setelah kita dipanggil oleh Tuhan, harapan tersebut ya, kita tinggal menerima apa yang kita harapkan selama ini dengan perilaku-perilaku kita selama di dunia.
Tapi kalau kasih, ya, kasih di dunia juga berlaku kasih, dan di surga juga berlaku kasih. Kalau di dunia, kasih itu bisa digolongkan yang paling lebih condong adalah kasih storge, yaitu kasih antara saudara kandung, bersaudara, ya. Itu yang namakan storge. Kemudian kita saling mengasihi dengan saudara yang bukan saudara kandung atau teman, ya, masih atau beda suku, beda ras, ya, tapi kita saling mengasihi. Artinya dikatakan filia. Nah, yang ketiga adalah kasih eros. Adanya kasih percintaan, di mana ini adalah merupakan hadiah dari Tuhan untuk membangun keluarga, untuk mendapatkan keturunan. Ya, maka seperti disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham, keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Jumlahnya tidak bisa dihitung, tapi jumlahnya dikatakan seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Itulah ukuran, artinya sangat banyak keturunan. Itulah hadiah dari Tuhan. Percintaan, perkawinan itu hadiah dari Tuhan kepada mereka. Maka kalau ada yang menyia-nyiakan hadiah tersebut, ya, atau kawin, selingkuh, kawin dan kawin lagi, ya, itu namanya menyia-nyiakan hadiah dari Tuhan. Jangan disia-siakan, ya. Maka di dalam agama Kristen, ya, perkawinan itu hanya bisa satu kali, ya. Tidak boleh ada poligami, tidak boleh, karena perkawinan itu sangat sakral. Walaupun tidak punya anak, ya, kita bisa mengadopsi anak. Toh juga itu manusia, ya. Jadi tidak masalah. Kalau tidak punya anak juga tetap harus dipertahankan perkawinan tersebut, ya. Karena itu adalah hadiah dari Tuhan. Nah, kemudian agape. Inilah kasih, inilah yang ada di surga. Kasih tanpa ada balas jasa, tanpa mengharapkan dibalas oleh orang lain. Apa itu? Tuhan mengatakan, datanglah ke perjamuan pesta, dan kamu mendapatkan segalanya tanpa bayar, tanpa membawa uang. Semua gratis. Kan itu adalah kasih Allah kepada manusia, ya. Tidak perlu ada harus balas jasa. Kasihnya itu adalah kasih yang murni, tulus, dan ikhlas. Dan itu ada di surga. Namun apakah kasih agape ada di dunia? Ya, waktu Yesus membuktikan kasihnya, dia mati disalibkan tanpa pamrih. Demi pengorbanan, dia rela berkorban karena kasih agape yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Apakah ada manusia seperti itu? Yesus mengatakan, kalau kau mau mengundang orang makan, ya, jangan kamu undang yang bisa memberi kamu makan. Kalau itu yang kamu undang, apa upahmu? Sama saja. Kau beri dia makan, dia berikan kau makan. Berarti sama. Tidak ada upahmu di situ, katanya, ya. Nah, dan orang jahat pun bisa melakukan seperti itu. Tapi yang bisa melebihi daripada apa yang kau beri, undanglah orang yang tidak bisa membalasnya kepada kamu. Itulah upahmu besar. Dan itulah kasih agape. Memberikan tanpa harus menerima balasan. Memberikan dengan sukacita, memberikan dengan tulus. Jadi kasih agape ada di dunia dan ada di surga. Tapi kalau sudah di surga, hanya kasih agape yang ada. Lalu mengasihi dengan ikhlas dan tulus. Nah, kemudian alasan lain mengapa kasih itu lebih besar dari iman dan pengharapan. Ya.
Karena kasih itu bisa menutupi banyak dosa. Ya. Seperti tertulis dalam 1 Petrus 4 ya, ayat yang ke-8. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 ya, mengatakan adalah seperti ini. Kasihanilah sungguh-sungguh ya sesama orang dan yang lain. Karena kasih itu bisa menutupi dosa. Jadi kasihanilah sungguh-sungguh ya seorang dan yang lain, karena kasih bisa menutupi banyak dosa. Di mana contoh kasih itu bisa menutupi dosa? Dan siapa yang melakukan dalam Alkitab? Contoh 1 Daud ya. Dan Raja Saul sangat benci kepada Daud karena adanya perlakuan yang tidak baik dari rakyat Israel ya, pimpinan Saul, karena seolah-olah berpihak kepada Daud. Pada waktu pulang mengalahkan Palestina ya, para rakyat Israel itu mereka bersorak-sorak dan bernyanyi mengatakan bahwa Salomo mengalahkan musuh beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa orang, artinya berpuluh-puluh ribu. Jadi antara beribu-ribu dengan berpuluh-puluh ribu berarti Daud lebih hebat dari Saul. Inilah awal mula kebencian daripada Raja Saul, sehingga dia ingin membunuh Daud. Tapi Daud sudah tahu kalau dia dikejar-kejar dan hendak dibunuh. Apakah Daud membalaskannya? Tidak. Daud mengasihi Saul karena Daud itu turut sama pimpinan karena menganggap kalau raja itu adalah wakil Tuhan. Maka Daud sangat hormat kepada Raja Saul ya. Bahkan dengan anak-anaknya pun Jonathan dia sangat akrab ya. Nah, pada suatu saat waktu Saul mengejar Daud ya, dan dia pergi ke gua, maksudnya untuk buang hajat. Nah, dan di situ Daud bersembunyi. Nah, pada saat Raja Saul buang hajat ya, dia tidak tahu kalau Daud sudah ada jalan di depannya. Daud jalan ya, Saul tetap tenang. Dipotonglah kainnya atau jubahnya, dipotong jubahnya di bawah, dan disitulah Daud memakai kasih untuk menutupi dosa, sehingga dia tidak benci kepada Saul. Dia memaafkan Saul. Itu dibawa. Dan pada waktu Raja Saul masih mengejar-ngejar Daud, Raja Daud berbicara, Saul, ada kesempatan saya untuk membunuhmu, tapi saya tidak lakukan karena saya hormat kepada raja. Ditunjukkanlah kain yang dipotong dan dilihat oleh Raja Saul, kainnya terpotong. Berarti benar memang sudah ada kesempatan Daud untuk membunuh, tapi dia memakai kasih. Makanya kasih bisa menutupi banyak dosa. Itu satu-satu. Contoh kedua, ya, kasih menutupi dosa. Kita ingat persoalan daripada keluarga Yakub
anaknya yang 12 itu, ya, ada perbedaan sedikit dibuat oleh bapaknya Yakub kepada Yusuf, ya. Yusuf sengaja dibuatkan bagi dia jubah khusus dari bulu domba, ya, dibuatkan sehingga kakaknya dan adanya merasa iri, terutama Ruben. Maka terjadilah, ya, memprovokasi kepada semua saudara-saudaranya untuk Yusuf supaya dikucilkan. Akhirnya Yusuf dimasukkan dalam sumur kering, ya. Dan mereka akan berusaha untuk mengelabui ayahnya, ya, dengan masalah tersebut. Tapi ironisnya sekali, Yusuf diambil dari sumur kering dan ada lewat kafilah Arab di tanah Kanaan untuk menuju Mesir. Akhirnya Yusuf dijual. Lah coba, saudara sendiri dijual, bagaimana perasaan itu? Kok kayak pakaian aja dijual, padahal manusia, adik. Coba. Ya. Jadi perdagangan manusia itu, ya, bukan sekarang aja ada, dulu juga sudah ada, yaitu contoh, ya, Ruben dan kawan-kawan menjual, ya. Nah, pada waktu itu Ruben tidak tahu, tapi yang lainnya, karena Ruben waktu itu masih menganggap dia ada di sumur yang kering. Tapi yang lainnya, ya, Simon Levi menjual dia ke kafilah Arab, ya. Dibawa ke Mesir, dijual. Nah, ini sudah ada sebenarnya pertengkaran di antara mereka dan ini bisa menimbulkan dosa. Kemudian pendek cerita, Yusuf berhasil di Mesir. Dia berhasil di Mesir menjadi nomor 2 dari Raja Firaun. Karena keberhasilan dia meramalkan mimpi daripada Firaun, ya, di mana banyak liku-likunya dia menjadi ahli peramal mimpi, ya, karena waktu dia di penjara ada meramal mimpi dan ada memberitahukan, sehingga dia dipanggil oleh raja untuk meramalkan mimpinya. Dan raja bermimpi ada sapi gemuk 7 dan ada sapi kurus 7. Dia susah. Apa artinya ini? Datang Yusuf yang kurus, ya, dan yang gemuk. Dan dia juga adalah meminta pertolongan dari Tuhan. Jadi ilmunya Yusuf itu adalah dari Tuhan. Tuhan menggerakkan kepada Yusuf menyatakan yang sebenarnya. Sapi gemuk adalah masa berlimpah makanan dan berkecukupan selama 7 tahun. Itu disampaikan kepada Raja Firaun. Kemudian sapi yang kurus itu adalah menggambarkan musim paceklik dan kelaparan selama 7 tahun di seluruh bumi ini. Itu disampaikan kepada Raja Firaun. Lantas Raja Firaun, apa solusi yang kita jalankan? Yusuf mengatakan, pada waktu kita berkelimpahan makanan, kita kumpulkan, kita tabung, kita simpan di gudang untuk 7 tahun masa kelaparan. Wah, Raja Firaun, wah, bagus, ini sarannya dijalankan, sehingga diangkatlah Yusuf menjadi nomor 2 di Mesir selain daripada Raja Firaun, ya. Yang mungkin itu semacam Perdana Menteri, ya, jabatannya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Setelah terjadi 7 tahun masa paceklik di seluruh, ya, wilayah Jazirah Arab dan juga Asia Tengah itu, terjadi juga di tanah Kanaan, di tempatnya Yakub dan anak-anaknya. Mereka kelaparan, tidak ada makanan. Dan mereka tahu kalau di Mesir ada berkelimpahan makanan. Sehingga mereka Yakub menyuruh anak-anaknya, Ruben dan kawan-kawan untuk pergi ke Mesir. Disinilah, ya, mereka pergi ke Mesir dan mereka tidak tahu
kalau adiknya Yusuf adalah sebagai nomor 2 di kota Mesir. Dan mereka meminta makanan ke dia. Tetapi Yusuf tahu mereka semua ini adalah kakaknya dan adiknya. Dia tahu. Sehingga pada saat dia menyatakan, ya, dan tolong bawakan Benjamin, mereka udah merasa curiga. Di mana Benjamin? Karena Benjamin adalah adiknya Yusuf. Tapi mereka tidak lagi melihat silsilah itu, ya, karena fokus pada makanan yang diambil. Setelah mereka mengambil makanan dan dibawa ke kampungnya. Dan datang kedua kali dibawa Benjamin. Dan disitulah diberitahu bahwa yang memberikan makanan itu adalah Yusuf yang pernah mereka jual ke Mesir. Mereka semua sangat ketakutan dan artinya dan terharu. Dan mereka ragu. Nah, disinilah kasih menutupi banyak dosa. Dosa daripada saudara-saudaranya ditutupi dengan kasih oleh Yusuf. Sehingga mereka bisa berbaik kembali. Dan utuh kembali suku yang 12 di Israel. Itulah dalam perjanjian lama. Nah, kemudian dalam perjanjian baru ada perumpamaan daripada Yesus tentang ada satu keluarga punya anak 2 laki-laki, ya. Si bungsu dan si sulung. Nah, pada suatu saat si bungsu minta harta warisan dari ayahnya, minta dibagi. Tolong dibagi, saya mau pakai. Nah, akhirnya ayahnya setuju, ya, namanya perasaan ayah. Oke. Dibagilah harta ini dan dibawa oleh si bungsu. Dan si bungsu pergi merantau ke negeri orang. Nah, apa yang terjadi? Semua harta yang dibawa itu dihabiskan dengan poya-poya, pelacur, dan juga mabuk-mabuk, ya, minum-minum, dan penetritas semua habis. Dia menderita di negeri orang. Kemudian karena dia sudah tidak kuat lagi, dia minta pekerjaan dan dia dipekerjakan di ladang oleh satu keluarga. Dan pekerjaannya adalah memberikan makan babi dan menjaga babi di ladang dan menjaganya dari binatang-binatang buas. Itulah tugasnya. Dia tidak mendapat makan. Dari mana dia makan? Dan dia ditugaskan untuk menjaga babi. Apa yang terjadi? Makanan daripada babi itu dimakan oleh anak bungsu ini. Karena tidak ada makanan lain. Setelah beberapa lama dia menjaga babi, dia merenung. Terbendaklah dalam pikiran dia. Dan itulah tadi yang kita katakan akal budi, ya. Dari pikiran dia merenung, ayahku mempekerjakan banyak hamba-hamba dengan makanan yang berkelimpahan, tapi saya di sini hampir mati karena tidak makan, menderita. Inilah yang direnungkan sama dia. Kemudian dari renungan ini dia lanjut bertobat. Saya sudah salah kepada Allah yang di surga dan juga kepada Bapakku. Sudah ada pertobatan. Saya harus pergi kepada Bapakku. Walaupun saya nantinya tidak dianggap lagi anak, tapi saya mau bekerja di tempat Bapakku sebagai orang asing. Inilah tekad daripada si anak bungsu ini. Kemudian dia pergi kepada bapaknya. Setelah dia bertemu dengan bapaknya sangat
prihatin melihat dia. Dia lihat, wah, ini anakku pulang, kok begitu kumuh, begitu loyo, ya. Datang bapaknya memberikan semangat, hai anakku, katanya. Kepada semua pegawai, pakaikanlah baju yang terbaik bagi dia. Dia ambil bajunya, dikasih pakai. Ambil cincin dan pakaikan di tangannya. Pakai cincin dan baju yang bagus. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, perintah daripada ayahnya. Kepada pegawai-pegawainya diperintahkan, tolong ambilkan sapi muda yang gemuk, sembelih untuk kita makan. Inilah kasih sayang seorang bapa. Kasih menutupi dosa ini tercipta. Nah, kemudian si anak sulung datang dari ladang. Melihat kejadian itu, dia sangat marah kepada bapaknya. Wow, ini apa-apaan ini bapak ini, katanya. Kok bisa diskriminasi ini bapak saya, katanya. Kenapa dikatakan diskriminasi? Karena ya, dia sudah menghabiskan harta, sudah berpoya-poya, kok masih diberikan hati lagi, mau jadi dia dihukum. Ya. Sedangkan saya di sini yang sangat penurut dengan Bapak, membantu Bapak, mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapak, satu pun tidak pernah saya tolak. Kenapa? Saya tidak diperlakukan seperti itu. Tidak pernah mendapatkan apa yang didapatkan oleh adik saya, katanya. Tapi si ayah menjawab dengan bijak. Ya. Anakku, milikku adalah milikmu. Kamu selama ini berada dengan saya dengan aman. Dan milikku adalah milikmu. Pekerjaanku adalah pekerjaanmu. Berarti kebijakan yang dilakukan tersebut terhadap adiknya adalah kebijakannya juga. Karena dia anak sulung. Nah, ini memang jelas tanggung jawab moral. Kalau orang Batak ya, ini jelas. Karena anak sulung adalah pengganti daripada bapak apabila meninggal. Nah, sehingga di orang Batak ya, adik-adiknya semua apabila bapak meninggal ya, mereka tidak kehilangan bapak. Yang kehilangan bapak di orang Batak hanya satu, itu anak sulung. Yang lainnya tidak kehilangan. Nah, itulah falsafah di orang Batak. Ya, makanya dikatakan oleh bapaknya tadi yang benar-benar menusuk hati dia. Milikku adalah milikmu. Pekerjaanku adalah pekerjaanmu. Kemudian diterangkan lagi sama dia. Anak yang sudah saya anggap mati, hidup kembali. Anak yang sudah saya anggap hilang, saya temukan lagi. Itulah. Akhirnya si sulung sadar ya, karena merupakan tanggung jawab dia juga merawat adiknya. Karena dia yang paling sulung. Sebagai pengganti daripada bapak nantinya, tentu tanggung jawab ini adalah merupakan tanggung jawab dia juga. Apa yang dilakukan bapaknya, maka dia juga ikut mengikuti bapaknya. Kasih menutupi banyak dosa. Tadinya anaknya sudah berdosa, tapi begitu mereka mengasihi dia, maka dosa itu dihapuskan. Akhirnya kembali seperti semula. Nah, itulah yang dikatakan bahwa kasih banyak menutupi dosa. Sehingga dengan demikian, dalam pedoman kita pada bulan ini, dikatakan mengasihi seperti kasih Yesus. Kenapa? Karena kasih itu sendiri, tadi dikatakan adalah Allah. Maka wajib hukumnya kita mengasihi Allah. Ingin bersatu dengan Tuhan Allah. Itulah pedoman kita pada bulan ini. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Ya. Perikop hari ini adalah diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 68. Kata-kata yang memberi hidup kekal.
apa makna dan pesan moral dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 68 ini? Dengan perikop kata-kata memberi hidup kekal dan abadi. Kita melihat makna perikop ini adalah makna yang mendalam adalah mengenai kesetiaan. Jadi adanya kesetiaan dan pengharapan kepada Yesus. Jadi setia dan berharap. Jadi maknanya adalah adanya kesetiaan dan pengharapan kepada Yesus. Ayat ini mencerminkan keyakinan murid-murid bahwa tidak ada tempat lain yang lebih baik untuk menemukan hidup dan kebenaran selain di dalam Yesus. Inilah makna daripada perikop ini, yaitu untuk setia dan berharap, karena tidak ada tempat lain yang baik buat mereka kecuali Yesus. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan begini, Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa selain melalui aku. Inilah pernyataan daripada Simon Petrus mengatakan dalam ayat hari ini. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi dengan ada perkataan Yesus juga mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa selain melalui aku, kata Yesus. Inilah dasar daripada murid-murid Yesus, sehingga kata-kata yang memberi hidup dan kekal itu ada di dalam diri Yesus. Sehingga dengan demikian Simon Petrus, ketika Simon Petrus mengungkapkan kata-kata ini, ia menegaskan bahwa di dalam Yesus terdapat kebenaran dan hidup yang abadi. Ini mencerminkan bahwa keputusan yang dibuat oleh murid-murid Yesus untuk tetap bersandar pada Yesus, meskipun dunia di sekitar mereka yang menawarkan banyak tawaran yang lain atau pilihan lain, mereka tetap bersandar kepada Tuhan Yesus, tidak goyah sedikit pun dan tidak menyingkir. Nah, hal ini mengingat kita untuk tetap berpegang pada iman percaya kita. Meskipun tantangan kehidupan seringkali menggoda kita untuk mencari jalan lain. Jadi dunia ini bisa menggoda kita. Iman kita bisa goyah. Bahkan kepercayaan pun bisa berubah. Misalnya karena jabatan. Ada kepercayaan lain. Kamu akan naik jabatan apabila kamu tinggalkan Yesus. Itulah murid-murid mengantisipasi, mereka tidak mau meninggalkan Yesus. Tapi sekarang ini mungkin banyak teman-teman meninggalkan Yesus demi perkawinan,
meninggalkan Yesus demi jabatan. Banyak. Sekarang murid-murid mengatakan care. Tidak mau meninggalkan Yesus apapun tantangannya, apapun yang akan diberikan imbalannya. Mereka secara integritas dan komitmen mengikut Yesus. Nah, bagaimana hal ini? Apakah kita masih bisa tergoda dengan tawaran-tawaran dari orang lain supaya iman kita bisa berubah? Nah, mari kita lihat pernyataan Petrus ini adalah mengatakan bahwa perkataanmu ya adalah perkataan hidup dan kekal. Perkataan-perkataan Yesus hidup kekal itu apa? Kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa selain melalui aku. Ini pernah ditanyakan oleh Filipus. Siapa Bapa itu? Tunjukkan kepada kami Bapa itu siapa? Karena dia bilang kepada Bapa. Yesus mengatakan kepada Bapa. Datang Yesus. Filipus, kamu selama ini sudah bersama saya, tidak kenal saya, siapa saya. Apa kata Yesus? Yesus mengatakan dengan tegas, melihat saya sama dengan melihat Bapa. Berarti Yesus sama dengan Bapa. Ya. Dan Yesus mengatakan, aku berada di dalam Bapa, Bapa berada di dalam aku. Berarti aku sama dengan Bapa. Terus masih ragu kita. Kalau Yesus itu Bapa, kalau Yesus itu Tuhan. Ini kepada teman-teman ya yang selalu berapologet di dalam YouTube itu mengatakan, "Oh, Yesus bukan Tuhan." Bukan. Ini jelas. Kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Terus mau cari-cari lagi Bapa itu. Dialah Bapa itu. Dialah Allah. Tidak perlu kita cari-cari lagi. Terus waktu di gurun Sinai, bangsa Israel kelaparan. Wah, minta mana, kirim burung, kirim daging. Dikirimlah manna sebagai makanan untuk menghidupi mereka. Dan dikirim burung puyuh untuk makanan. Tapi itu makanan daging. Nah, Yesus mengatakan, ya, di dalam Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, akulah roti hidup. Siapa ya yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi jelas antara lapar ya, dan haus, kalau sudah bersama Yesus, tidak akan terjadi lagi. Nah, itulah yang menguatkan kita bahwa Yesus itu adalah kekal dan abadi. Dan ini pernyataan daripada murid-murid Yesus. Nah, sehingga perikop kita pada hari ini dikatakan kata-kata yang memberi hidup sejati dan kekal, itulah Yesus. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari 1 Tesalonik pasal 5 ayat 14 sampai dengan 18. Ya. Petunjuk Paulus kepada jemaat Tesalonika, ya. Apa petunjuk daripada Paulus? Nah, Paulus mengatakan hal-hal sebagai berikut. Tegurlah orang dengan rukun, ya, orang-orang yang tidak mau bekerja. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak mau, tegur dia tapi dengan rukun, dengan damai, dengan halus, bukan dengan kasar. Itu nasihat Paulus. Kemudian tabahkan hati orang-orang yang takut. Jadi kalau ada orang yang takut akibat ancaman-ancaman karena mengikut Yesus atau dorongan, tabahkan mereka. Berikan mereka pengertian karena takut akan Tuhan lebih baik daripada takut kepada manusia. Tabahkan mereka. Kemudian tolonglah orang yang perlu ditolong. Ya. Sabarlah terhadap semua orang. Jadi sabar terhadap semua orang dan menolong orang yang perlu ditolong. Jangan ada membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan kalau kita dijahati orang kita balas, jangan. Nah, kemudian berusahalah selalu berbuat baik kepada semua orang.
berusaha berbuat baik, selalu bergembira, dan berdoalah senantiasa. Dan segala keadaan, ya, dalam segala keadaan, intinya bersyukurlah, sebab itulah yang Allah inginkan sebagai orang yang bersatu dengan Kristus Yesus. Jadi selalu mengucap syukur dalam hidup ini. Nah, kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 50 ayat 23, tugas kita selalu mengucap syukur sebagai persembahan korban kita, dan memberikan jalan Tuhan masuk dalam diri kita, sehingga kita akan mendapat yang terbaik dari Tuhan. Jadi selalu mengucap syukur, dan selalu tadinya persuasif dengan orang-orang, dan memberikan motivasi kepada orang yang takut, ya, karena ada tekanan-tekanan, dan menolong orang yang patut ditolong. Inilah pesan daripada Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonik, supaya mereka tetap bersahabat dengan orang-orang yang tidak mau bekerja, dan orang-orang yang tertekan, dan juga melindungi orang-orang yang perlu dilindungi, dan selalu dengan empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Inilah pesan khusus daripada Paulus. Karena Paulus sendiri, kalau dia berhubungan langsung, dia sangat halus menyampaikan sesuatu, tidak pernah kasar. Karena orang bisa tersinggung katanya. Tapi kalau dia menulis surat, dia keras, ya, ditegur habis-habisan. Kenapa seperti itu kata Paulus? Karena kalau dengan surat, orang tidak perlu bertanya, dan dia membaca dan bertanya kepada buku, apa artinya ini? Jadi logiknya masih jalan. Tapi kalau berhadapan langsung, kadang-kadang logika orang tidak jalan apabila ditegur dengan keras. Maka Paulus selalu berhadapan dengan orang-orang dengan halus dan lembut sekali apabila face to face dengan jemaatnya. Tapi kalau dia mengirim surat, dia keras, karena orang bisa memakai logik dalam mencari kebenaran firman Tuhan. Itulah bacaan yang ke pagi ini dari Tesalonik pasal 5 ayat 14 sampai 18. Pesan Paulus kepada jemaat Tesalonika, selalulah empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, kemudian bacaan malam yaitu Ibrani 5, ya, pasal 5 ayat 13 sampai 16. Diselamatkan karena beriman. Kemarin kita sudah tahu bahwa orang-orang diselamatkan karena beriman, yaitu Habel, ya, Henok, Nuh, dan Abraham. Kemudian diberikan keturunan. Nah, kemudian sekarang ini adalah semua orang yang disebutkan di atas, yaitu Habel, ya, Henok, Nuh, Abraham, dan Sarah, disebutkan korban berani pada Allah, ya. Jadi diselamatkan karena percaya dan juga yakin pada Allah. Nah, kemudian hari ini mengatakan semua orang-orang disebutkan di atas itu, ya, beriman, ya, sampai mati, tapi mereka tidak menerima hal-hal yang dijanjikan oleh Allah. Artinya janjinya itu belum ditepati. Mereka hanya bisa beriman, tetapi, ya, hanya melihat dan menyambutnya, ya, dari jauh. Jadi artinya mereka melihat dan menyambutnya dari jauh. Artinya yang dijanjikan oleh Tuhan itu belum diberikan. Nah, kemudian apa sebenarnya yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka? Nah, dikatakan sini, tetapi nyatanya mereka merindukan, ya, sebuah negeri yang lebih baik, yaitu negeri yang di surga. Jadi dengan negeri yang ditempati sekarang itu belum negeri yang sebenarnya diberikan Tuhan. Nah,
Jadi orang yang mengatakan demikian ya, menunjukkan dengan jelas bahwa mereka sedang mencari negeri yang akan tanah air mereka. Bahkan ya, negeri yang mereka tinggalkan itu, ya, yang mereka pikir-pikirkan itu adalah bukan negerinya sendiri. Nah, itulah dikatakan tadi bahwa mereka sudah menjalankan tapi tidak mendapatkan apa yang diinginkan tersebut. Belum. Nah, maka dikatakan sebab kalau demikian, maka sudah banyak kesempatan bagi mereka untuk kembali ke negeri itu. Kalau memang negeri itu yang diinginkan, ada kesempatan untuk kembali ke negeri itu. Nah, tetapi katanya, nyatanya mereka merindukan sebuah negeri yang lebih baik, yaitu negeri yang di surga. Itulah sebabnya, ya, itulah sebabnya Allah tidak malu kalau mereka menyebut Dia Allah mereka, sebab Allah sudah menyediakan sebuah kota untuk mereka. Kota itu apa? Jadi baik yang beriman tadi semua dia belum mendapatkan, tapi sudah dijanjikan oleh Allah mereka akan mendapatkan sebuah kota, the News of Jerusalem. Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai dengan 27. Silahkan kita baca. Itulah Jerusalem yang baru ya, yang dinanti-nantikan oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman. Jadi semua yang sudah meninggal itu ya, belum katanya mencapai negeri yang ditempati mereka. Tapi nanti setelah itu tiba waktunya, Tuhan akan menempatkan mereka di sana. Jadi dikatakan tadi, semua orang itu rindu kepada negeri yang akan dibuat oleh Tuhan sendiri, yaitu Yerusalem yang baru. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga dengan firman Tuhan kita merindukan negeri yang akan kita tempati, yaitu Yerusalem yang baru. Tapi dalam dasar kita harus beriman dengan baik. Dan juga kita harus resmi menjadi murid daripada Yesus Kristus, yaitu saling mengasihi. Baru kita bisa mendapatkan negeri yang kita tuju, Yerusalem yang baru. Amin. Tuhan memberkati kita.